warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan mengenalkan cara pengisian formulir 2 dan formulir 3, yaitu formulir toko dan formulir RKAS. Langsung saja ke TKP. Inilah toko. Di formulir toko atau penerima jasa ini kita harus mengisi item-item berikut ini. Ini ada item hapus. Jika kita klik hapus, maka semua item, nama-nama pemilik toko dan sebagainya yang ada di sini akan terhapus otomatis. Karena ini hanya contoh, jadi kita tidak perlu menghapus ya. Di sini ada kios bersama, saya sendiri, lalu CP Banti Setir dan CP Tegar. Ini sebagai contoh saja. Saya rasa untuk pengisian formulir kedua, yaitu formulir toko penerima jasa, cukup jelas. Lanjut kita masuk ke formulir ketiga, yaitu formulir pengisian RKAS. Ini adalah tampilan formulir RKAS. Di sini ada pilihan Januari sampai dengan Desember. Di sini ada modal, tampilan modal. Ini nanti ada petunjuk atau peringatan kepada kita dalam proses pengisian formulir RKAS. Di sini ada uang sisa. Tinggal ganti di sini tahap 1, tahap 2, otomatis di sini akan terubah nanti seandainya ada. Ini fitur hapus. Fitur hapus ini adalah menghapus per bulan saja ya Bapak Ibu. Tinggal ganti bulan berapa yang mau dihapus, klik sini, pilih bulannya dulu, baru klik hapus. Lalu seandainya ingin hapus semuanya, semua transaksi, klik hapus semua. Maka semua transaksi dari Januari sampai dengan Desember akan terhapus. Ini ada fitur kirim. Klik kirim, maka semua formulir yang telah kita isi di sini akan terkirim ke buku pembantu dan pelaporan dan ke semua item-item yang telah saya buatkan tadi. Ini ada print atau daftar judul. Maksud saya sini ada print daftar judul. Daftar judul ini harus kita print nanti untuk mengisi item. Inilah tampilannya. Di sini yang tersedia di formulir RKAS adalah ini saja item-itemnya. Untuk K7A ini ada kodenya, kode 1 sampai dengan 12, standarnya ada standar 12 sampai dengan standar 8, dan jenis belanjanya sampai dengan 14. Jenis bos, ini adalah jenis bos yang saya gunakan, bos reguler, afirmasi, dan kinerja. Oke, langsung saja kita pengisian lagi ke formulir RKAS. Saya akan contohkan, kita akan masuk ke bulan Maret ya, Bapak dan Ibu. Saya akan contohkan, ini saya hapus, tanggal 34, hapus, nanti terhapus. Lalu saya isi ini, masuk ke bulan April. Ini hanya contoh. Lalu klik hapus semua. Maka bulan Maret sampai dengan April akan terhapus otomatis. Ya, oke, langsung saja kita bertransaksi. Kali ini saya akan mencontohkan langsung. Di bulan Maret, anggap saja di bulan Maret di tanggal 12. Yang perlu kita isi adalah kolom yang berwarna putih ya Bapak Ibu. Ini adalah kolom selanjutnya yang perlu kita isi. Jenis bosnya, jenis bos apa? Di sini ada bos reguler sampai dengan bos kinerja. Nah, kita pilih bos reguler, maka kita klik bos reguler. Ini jenis belanjanya. Ini item, seandainya dia transaksi masuk ke BKU, maka BKU di sini akan berwarna. Demikian sampai dengan buku pembantu bank. Oke, untuk jenis belanja kita isi karena dana masuk, klik dana masuk. Di sini ada item yang berwarna di bagian buku pembantu bank, maka dia akan masuk ke buku pembantu bank. Kita masukkan uraiannya. Uraiannya adalah diterima trans. Ini uraiannya, hasil uraian. Ini ada rumusnya ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu mengisi yang ini. Ini nanti otomatis. Yang perlu kita isi ada yang berwarna putih. Ini daftar penerima. Kita masukkan uang di tahap 1 berapa. Saya lihat dulu. Tahap 1 di sini berapa. Tahap 1 18.900. Oke, kita telah mengisi tahap 1. Lalu kita akan narik, anggap saja kita narik tanggal 15. Dana keluar ya, karena kita menarik maka masuk ke dana keluar.
Di sini muncul tulisan ditarik, maka kita akan cukup melanjutkan. Ditarik, maka di sini seberapa uangnya. Kita klik di sini. Ini adalah saldo, tetap ya saldonya meskipun kita tarik ataupun terima transfer tetap 18.978. Ini dengan saldo yang sisanya sebelumnya. Di sini muncul uang tahap 1 18.900. Meskipun kita ganti ke tahap 2 maka uang akan tetap tersisa 18.900. Ini adalah uang tunai yang kita pegang ya Bapak Ibu. Seandainya saya hapus lagi, saya berikan contoh. Ini saya hapus maka uang tunai tidak ada. Namun jika kita klik di sini, kita narik, maka uang otomatis masuk ke kantong. Nah, muncul uang 18.900. Di sini ada muncul ketika kita menarik maka transaksi akan lanjut ke BKU dan buku kas tunai. Jadi ada tiga item di sini akan terkirim secara otomatis. Oke, langsung saja kita isi item selanjutnya, yaitu kita akan belanja. Usahakan dalam pengisian formulir ini jangan melangkah dari 15 langsung ke sel selanjutnya seperti ini, karena itu akan menyebabkan error. Jadi untuk mengisi sesuaikan dengan aturannya. Setelah yang di atas, isi yang di bawahnya. Demikian. Oke, kita bertransaksi di tanggal 17 most regular. Karena kita di sini akan belanja pertama belanja modal, saya klik modal ya, Bapak Ibu. Di sini ada pemilihan, muncul nomor bukti, kita isikan nomor buktinya berapa di sini. Klik saja satu karena ini transaksi pertama. Lalu standarnya standar apa? Belanja modal, tentu masuk ke sarana prasarana. Di sini ada berapa standar, 8 standar sesuai dengan item yang saya pilih tadi. Lalu di sini ada kode rekening. Di sini untuk pengisian kode rekening Bapak Ibu cukup mengisi di Arkas, lihat di Arkas. Di Arkas itu ada RAPBX atau RKAS. Ujung rekeningnya ada berapa? Passwordnya. Bukan passwordnya, angkanya maksud saya. Mohon maaf. Sebagai contoh saya ambil ujung kode rekeningnya adalah 24. Oke, karena ini belanja modal, mau belanja apa ya? Belanja laptop saja. Anggap saya mau belanja laptop biar cepat habis 12 juta. Pertanyaan, ulangi lagi. Oke, ini uang tunai kita setelah kita belanjakan tadi 12 juta, sisanya tinggal 6.900.000. Lalu di modal muncul uang 12 juta. Ini adalah uang yang akan kita isi nanti di formulir keempat, formulir aset. Di sini ada pajak band 20. Jadi untuk mengisi ke band 20 kita harus mengisikan juga pajaknya ya. Untuk 12 juta anggap saja 120. Ini pajaknya, pajak belanja asar. Lalu nomor toko. Di sini nomor toko Bapak Ibu belanja di mana? Belanja laptopnya. Karena tadi saya memiliki toko, saya akan mengisi di CP Tegar saja nomor 4. Ini nomor 4. Cukup klik nomornya, maka muncul CP Tegar, nama. Lalu di sini ada penggunaan dana BOS. Oke, untuk penggunaan dana BOS kita nanti isi di sini di kode K7A. Sebagai contoh kita buka, perhatikan di K7A ini. Masuk ke tahap 1 ya Bapak Ibu. Ini tahap 1 kosong semua. Ini total dana periode ini, saldo BOS penggunaan uang tunai tadi. Sini semua kosong. Jadi kita ngisi seperti apa? Cukup mengisi di sini. Di nomor K7A ini silahkan pilih angka, di mana milihnya klik sini, print daftar judul. Usahakan yang di sini kita print dulu, maka kita akan lebih mudah menyesuaikan ini ya. Karena ini pembelian atau pengadaan, maka saya biasanya mengisi sini sebagai contoh. Ini hanya sebagai contoh.
nomor 8, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Jadi cukup klik 8, akan muncul pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Lalu kita perhatikan di K7A, apakah telah terisi? Ya, di bagian poin pemeliharaan sarana prasarana masuk 12 juta, ini masuk ke pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Jadi total dana yang kita isi untuk K7A telah masuk ya 12 juta. Lanjut, ketika kita belanja masuk modal, maka akan muncul yang namanya pajak. Pajak masuk di sini ada pajak masuk PPN dan masuk PPH. Jadi kita klik karena ini modal barang, masukkan pajak masuk PPN. Di sini untuk buku pembantu pajak dia otomatis berwarna biru, dan buku pembantu umumnya langsung kita isi diterima PPN. Masukkan uangnya, uang pajak tadi 140. Karena ini pajak, jadi item yang lain itu tidak muncul. Maksud saya tidak berwarna putih. Jadi untuk mengisi ini kita cukup memperhatikan item yang berwarna putih. Jika itemnya di sini berwarna putih, maka kita isi. Jika tidak, ya kita abaikan. Demikian. Lanjut. Kita akan membayar laptop menyetor tanggal 18. Ajak keluar. Di sini ada kekeliruan di rumus ya, saya mohon maaf. Di sini harusnya masuk ke pengeluaran. Jadi uang sisa yang perlu kita habiskan lagi adalah 6.900.000. Saya ingin bertransaksi lagi di tanggal 20. Kita belanja baca saja ya Bapak Ibu sebagai contoh. Nomor bukti nomor 2, masuk ke pembiayaan. Ini contoh saja Bapak Ibu, jika terjadi kekeliruan dalam proses pengisian ini saya mohon maaf, karena di sini saya cuma mencontohkan cara mengisinya. Di sini anggap saja budget ini kita beli belanja materai. Belanja materai 100, jadi uangnya 1 juta. Karena tidak ada pajak, jadi tidak perlu diisi. Lanjut, nomor toko, kita mengisi di mana? Kalau saya beli, seandainya saya kios bersama ya. Untuk K7A-nya, karena ini belanja materai, administrasi biasanya masuk ke administrasi. Administrasi kegiatan sekolah, poin nomor 5. Jadi uang tinggal 5.900.000. Di sini di tanggal 25 kita belanja lagi.
Masukkan kode rekeningnya. Kita bayar honorarium aja ya. Anggap saja saya digaji 1 bulannya itu 1 juta. Karena 3 bulan berarti 3 juta. Pajak tidak ada. Nomor toko isi ini nama gurunya. Kartu JUA-nya masuk ke honorarium. Honorarium nomor 12. Kita cek di K7A. Semua item telah terisi ya. Jadi ini cuma saldo yang belum kita masukkan 2.900.000. Oke, saya rasa cukup sampai di sini contoh pengisian di bulan Maret. Jadi di sini kasusnya kita memiliki saldo 2.900.000. Perhatikan di buku pembantu untuk bulan Maret. Ini belum ada ya. Belum masuk nih. Cuman ada tulisan seperti ini, tidak apa-apa karena kita belum klik kirim, maka dia tidak akan error. Oke, langsung kita klik, coba. Ini adalah proses pemindahan data. Jadi setelah kita mengisi formulir tadi nantinya akan terkirim langsung ke 4BK. Di sini 4BK berarti 4 buku pembantu umum, pembantu pajak, pembantu bank, dan pembantu tunai. Ini adalah prosesnya, kita disuruh menunggu. Oke, muncul. Oke, langsung saja kita periksa ke bagian buku pembantu sesuai dengan item yang ada di sini nanti. Nantinya akan kita lihat apakah terjadi perubahan di BKU di buku pembantu. Langsung ini adalah tampilan di buku pembantu. Kita klik di bulan Maret ya. Data akan secara otomatis masuk ke buku pembantu Maret. Transaksinya. Uang sisanya di sini ada pos reguler 2.900.000. Sini saldo kas tunainya 2.900.000. Ini adalah saldo bank 78 dan total kesemuaan 2.978.000. Coba kita lihat kertasnya. Masuk ke bulan Maret. Ini tampilan kertasnya. Ketika kita print nanti hasilnya seperti ini. Oke, lanjut ke buku kas tunai. Kita periksa di buku kas tunai. Ini tampilan bulan Maret. Uang tunainya 2.900.000. Yang transaksi tunainya apa saja? Ini adalah transaksi tunainya. Tutup tanggal 3. Lanjut buku pembantu bank. Kita masuk di bulan Maret. Ini dananya telah keluar dan masuk ya. Telah masuk dan keluar di dana ini buku pembantu bank. Kita lihat hasil kertasnya. Ketika kita print nanti akan muncul seperti ini. Tadi memang agak kurang beraturan ya yang muncul di tadi di kertas ini terlihat kurang beraturan, namun ketika kita print hasilnya akan rapi. Ini buku pembantu pajak di bulan Maret. Ini transaksi di bulan Maret kita. Jadi total penggunaan dana pajak kita 120. Nah, lalu seandainya kita terjadi lupa. Wah, ternyata saya melakukan transaksi ini salah input.
Maksudnya di sini adalah saya nginput belanja materai ini, ternyata saya menginput tanggal 16. Seandainya saya lupa. Jadi bagaimana? Apakah saya perlu saya hapus? Tidak. Cukup mengganti tanggal yang di sini. Maka nanti akan otomatis menggeser transaksi yang ada di BKU dan di buku pembantu lainnya. Contoh ya, ini setelah saya rubah ke tanggal 16. Maka dia nanti akan otomatis masuk ke sini. Tadi kita telah mengubah tanggalnya ya, perhatikan. Kita klik di BKU di tanggal 16. Nah ini dia, kita belanja materai terlebih dahulu, dia otomatis naik ke atas tanggal 16 dengan tanggal 17 laptop mundur secara otomatis. Kita perhatikan di buku kas tunai di bulan Maret tanggal 16 ya, dia akan otomatis menggeser tanggal 17 yang ke bawah, tanggal 16 otomatis naik ke atas. Formula ini kurang jelas ya, agak baur, namun ketika kita dekatkan akan seperti ini ya tampilannya, sama seperti BKU tampilannya. Ditutup tanggal hari Rabu tanggal 3 bulan Maret. Kita cek band 20. Sebelum melakukan transaksi di band 20, kita harus menarik data dulu. Ini ada kolom tarik data. Klik tarik data dan tunggu sebentar proses penarikan data atau pembaruan data. Oke, jika muncul pemberitahuan tadi berarti kita telah memperbarui data. Kita ganti transaksi tadi, pilih bulan Maret. Nah, ini adalah BKU kita ya. Di sini belanja laptop. Yang pertama tadi belanja laptop. Untuk transaksi di band 20 ini dia tidak urut, namun tanggal tetap mengikuti. Nah, ini tetap mengikuti. Jadi contohnya seperti ini. Di transaksi pertama tanggal 17 Maret kita belanja ya. Di sini tulisannya belanja laptop Acer kepada siapa? Kepada Sarah Rahma yang ada di nama toko tadi. Toko penerima jasa tadi di sini. CP Tegar, pemiliknya Sarah Rahma. Kita rapikan dulu tulisannya, klik rapikan tulisan. Oke, semua transaksi akan rapi. Di sini ada pajak. Jika muncul uang di kolom sini, di kolom ini, maka kita harus masukkan pajak. Pajak kita tadi masuk apa? PPNK atau PPH. Di sini kita agak manualkan ya, karena tidak otomatis. Maka kita klik saja sini, potongan PPN. Nah, dia akan hijau masuk ke item PPN. Masuk ke halaman 2. Ini di halaman 2 transaksi nomor 2 tadi kita telah belanja materai 10.000 kepada siapa? Kepada Ita. Jadi di sini tidak ada tidak pajak karena dia tidak berwarna ya. Jadi tidak perlu diisi, langsung tinggal kita print saja lagi. Oke, lanjut ke transaksi terakhir. Ini adalah honor dari bulan Januari tadi. Seandainya kita ingin merapikan tulisannya, klik saja rapikan tulisannya. Nah, di kegiatannya di sini ada pembayaran honor 3 juta. Ini kodenya. Kode rekening ini tadi ada ujungnya ya, 20. Coba perhatikan lagi. Ini di BKU juga sama. Kode rekeningnya 20. Yang di Arkas itu yang dimana yang mempengaruhi? Ini. Kode ini yang pengaruh ujungnya.
24, 21, 20. Ini kan? 24, 21, 20. Sama, bandnya juga sama. Demikian, lanjut kita telah membuat band 20. Langsung kita lihat K7A tadi. K7A untuk tahap 1 sudah terisi, sisa uang 2.900.000. Lalu kita cek lagi BAPK, berita acara pemeriksaan kas. Kita akan periksa di Januari. Ini ya, berdasarkan nomor SK Bupati tadi, SK Bupati ini masuk di identitas sekolah. Di bulan Maret. Nah, di sini saldo uang kas bulan Maret 2.900.000 tunainya, pajaknya 78, jadi uang semuaan 2978. Ini otomatis ya Bapak Ibu. Jadi karena kita belum bertransaksi April, maka ini akan terus sorot sampai dengan ke bulan Desember. Lanjut kita akan lihat ke cash out name. Tampilan Januari aman karena tidak ada saldo. Kita masuk ke bulan Maret. Nah, di sini ada pemberitahuan kepada Bapak dan Ibu bahwa di sini kita ada selisih uang. Nih, selisih lebih. Maka akan muncul pemberitahuan. Karena BKT bersaldo, maka masukkan jumlah lembar uang tersebut di bawah sini. Maksudnya uang yang tunai tadi kita masukkan sesuai dengan uang sisa, yaitu 2.900.000. Jadi untuk menghilangkan ini, kita harus mengisi kolom yang berwarna kuning. Nah, masukkan saja sini uangnya 2.900.000, maka tidak ada lagi selisih. Pemberitahuan pun akan hilang. Demikian. Kalau untuk Maret ini karena kita memang belum terahu ya transaksi bulan April ini, jadi kita kan cukup mengisi sampai bulan Maret itu. Namun seandainya kita ingin melaporkan lagi di bulan, masukkan saja lagi kita uangnya masih sisa sampai dengan April 2.900.000. Oke. Lanjut kita masuk ke realisasi BPK. Di sini nomor HP ada, uang saldo ada, uang saldo lagi ada. Uang masuk tahap 1 18.900.000. Di sini ada pajak. Bunga bank tidak ada ya Bapak Ibu. Sini masuk pajak. Di sini belanja bajas 4 juta. Modal belum ada karena kita belum mengisi modal. Sini sampai tahap 3. Total uang 2.900.000 kas tunai. Jadi kita telah mengisi separuh ya dari SPTJM ini. Realisasi maksud saya, mohon maaf. Lanjut ke SPTJM. Ini pengisian SPTJM. Ini ada 12 juta. 12 juta ini uang modal, belum kita input ke bagian aset ya. Jadi cukup jelas sampai di sini ada pemberitahuannya. Nah, 12 juta. Oke, sampai di sini tutorial pengisian untuk tahap 1 untuk pengisian formulir 2 dan 3, yaitu formulir toko dan formulir RKS. Kita akan lanjutkan nanti ke pengisian formulir aset. Di sini formulir RKS mempengaruhi K7A, band 20, cash out name, dan BAPK. Di sini otomatis ya Bapak Ibu. Langsung kita simpan saja. Oke, demikian tutorial pengisian formulir tahap 2 dan tahap 3 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.